Halo teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana sih menganalisis data menggunakan analisis korelasi, regresi, dan analisis t-test. Dimana sebelum kita masuk ke cara tutorialnya, mari kita mengetahui dulu apa sih analisis korelasi. Analisis korelasi sendiri merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan analisis regresi diketahui untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir adalah analisis t-test, di mana analisis t-test ini berbeda, di mana analisis t-test membutuhkan dua kelompok, yaitu di mana analisis test membandingkan antara dua kelompok tersebut, antara kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua. Ibaratnya itu ada perbandingan yang berbeda antara sampel 1 dan sampel yang 2. Nah, langsung saja masuk ke tutorialnya. Di sini ada data yang sudah saya buat sendiri di Excel mengenai data mahasiswa agribisnis, yaitu ada nilai dari waktu belajar mahasiswa per jam dan ada nilai ujian antara 0 sampai dengan 100. Langsung saja kita copy data ini dari Excel. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi Strata yang sudah di-download, kita klik. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, kita ke menu atas di sini ada gambar seperti tabel dengan pensil dengan tulisan data editor. Kita klik. Tampilannya akan muncul seperti tabel kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita paste dari Excel tadi. Nah, akan seperti ini kan. Kemudian kita bisa ubah namanya. Contoh variabel 1 menjadi X. Kemudian variabel 2 kita rename menjadi Y. Setelah itu enter. Setelah itu kita minimize. Kembali ke menu yang pertama. Nah, akan jadi seperti ini. Ini rename var 1 dan var 2 merupakan riwayat mengenai apa yang sudah kita lakukan di aplikasi ini. Kemudian masuk ke ini ada tulisan komen. Nah, masukkan perintah kita mengenai apa yang kita inginkan untuk data yang sudah kita masukkan. Sehingga nanti aplikasi Strata ini akan memproses dari data kita. Nah, pwcore. Kemudian kita klik yang ini, tulisan variabel samping kanan ini yang ada gambar panah bawah atau download ini. Kita klik. Juga kita klik yang bawahnya, variabel Y. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita pencet koma. Kemudian tulis shift. Lalu kita enter. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya, kita tulis perintah untuk regresi juga, yaitu regress variabel X dan variabel Y. Kemudian langsung di enter lagi. Menghasilkan seperti ini. Nah, ini adalah data yang sudah diproses melalui aplikasi ini. Interpretasi yang harus kita simpulkan, di mana nilai koefisien korelasi dari analisis korelasi pada tabel ini menghasilkan nilai sebesar 0,9271 yang mengindikasikan berada pada kriteria derajat hubungan. Di sini ada pada yang paling bawah sendiri, antara 0,76 sampai dengan 1,00, yang mengindikasikan hubungan sangat kuat atau sempurna. Berarti nilai koefisien korelasi ini memiliki arah hubungan positif dengan kekuatan hubungan sangat kuat atau sempurna. Dan juga nilai p-value atau signifikansi pada tabel ini, di bawah dari nilai koefisien korelasi memiliki nilai sebesar 0,0001, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, yang diartikan bahwa kedua variabel, yaitu variabel X pada jam belajar dan variabel Y pada nilai ujian yang diperoleh mahasiswa itu memiliki hubungan. Kedua, untuk interpretasi regresi dari data yang sudah kita proses tadi, di sini ada interpretasi bahwa ada pengaruh secara parsial
pada uji T dan pengaruh secara simultan pada uji F. Di sini ada pengaruh secara parsial, di mana data ini diperoleh dari ini. X 0,000 yang berarti memiliki nilai probabilitas sebesar 0,00 yang ditulis, dan nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel X atau variabel jam belajar berpengaruh terhadap variabel Y atau nilai ujian. Kemudian ada pengaruh secara simultan bersama-sama. Sebenarnya pengaruh secara simultan ini biasanya digunakan untuk variabel X yang lebih dari 1. Tapi karena kita menggunakan 1 tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya hanya bahwa diperoleh nilai sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti nilai variabel X atau jam belajar berpengaruh terhadap variabel Y atau nilai ujian. Kemudian diperoleh nilai R-square yaitu 0,594. Nah, ini dari mana? Ini dari ini, R-square yang ada di tabel di bawah prob lebih dari F. Di mana nilai ini secara simultan itu berpengaruh terhadap variabel Y atau nilai ujian sebesar 85,94%. Ini dari R-square ini yang dipersenkan. Nah, sisa dari 85,94% ini dihitung, yaitu 100 dikurangi dari 85,94 menghasilkan 14, berarti sisanya sebesar 14,06% yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Di sini ada data yang akan kita analisis t-test, berbeda dengan analisis yang pertama, regresi dan kolerasi. Nah, di sini datanya itu perbandingan antara nilai ujian mahasiswa kelas A dan nilai ujian mahasiswa kelas B. Langsung kita copy data ini, kemudian kita paste variabel names, kita tulis t-test. Nah, kemudian kita klik nilai ujian kelas A, kemudian kita tulis sama dengan, kemudian kita klik lagi nilai ujian kelas B, kemudian di enter. Nah, hasilnya seperti ini. Dari tampilan yang sudah diproses oleh aplikasi Strata. Kemudian di sini diinterpretasikan bahwa nilai T itu diperoleh sebesar 1,2778. Nilai ini berasal dari ini loh, T ini. Nah, ini dengan juga nilai signifikan pada uji 2 sampel sebesar 0,2333 lebih dari 0,05. 0,233 ini inilah dari PRT lebih dari T sama dengan ini. Nah, yang artinya bahwa H0 diterima. Ketika H0 diterima menurut kriteria ya, pada blok kuning ini, artinya tidak ada perbedaan yang mengindikasikan bahwa atau disimpulkan bahwa variabel pertama yaitu nilai ujian mahasiswa kelas A dan nilai ujian mahasiswa kelas B tidak ada perbedaan di antara keduanya, sehingga nilai keduanya itu hampir sama. Sekian, terima kasih. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kita semua.